Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dika Jatnika selaku dosen pengampu pada mata kuliah Digital Entrepreneurship serta teman-teman semua yang saya banggakan. Hari ini kami dari kelompok Smartin akan mempresentasikan ide bisnis dan juga prototipe yang telah kami susun selama satu semester ini. Lagi next. Selanjutnya akan saya perkenalkan anggota kelompok yang terlibat pada proyek ini. Pertama ada saya, Danang Aditya Rahman dengan NPM 48 selaku CMO. Kemudian ada Syamil Akbar Al-Ghifari dengan NPM 12 selaku CEO. Dan juga ada Muhammad Habil Al-Husaini dengan NPM 52 selaku CTO. Pertama kita awali dengan problem atau masalah. Ide kami ini berangkat dari sebuah masalah yang kami temukan. Boleh di next. Dari beberapa riset yang kami lakukan. Di mana di sini ada beberapa berita yang menyoroti masalah yang timbul dari sistem kantin konvensional yang saat ini telah ada. Ada kantin sekolah banjir, sampah bungkus saset, remaja musik Selati Jokowi, kemudian jajanan anak di sekolah mengandung tinggi kalori, gula, garam, dan juga lemak. 80 siswa SDIT SMP IT Boyolali keracunan makanan di kantin sekolah, kasus obesitas anak yang terus meningkat, serta gizi buruk mengintai di kantin sekolah, serta adanya keracunan pada salah satu kantin di Bogor. Ini kemudian menimbulkan beberapa masalah lain. Yang pertama, orang tua mengharapkan informasi makanan yang lebih jelas, kemudian antrean panjang di kasir karena tidak ada sistem pembelian, alergi suatu bahan makanan, serta juga tingginya kandungan bahan tambahan. Masalah-masalah tersebut mendasari diskusi kami untuk mencetuskan sebuah ide terkait ide bisnis yang telah kami susun, yaitu Smartin. Ini akan menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Boleh dilanjut? Baik, di sini kami dari Smartin menawarkan sebuah bisnis kantin sekolah yang sehat, higienis, dan berkualitas agar baik dari orang tua, siswa maupun pihak sekolah tidak lagi khawatir dengan apa-apa saja yang akan dimakan oleh anak muridnya karena Smartin sudah menjamin keabsahan akan produk yang kami jual. Boleh di next. Oke, bagaimana Smartin ini bekerja? Pertama, Smartin ini pada hakikatnya adalah kantin yang berada pada sekolah anak, di mana kami mengedepankan pertama higienisitas dan juga kesehatan dari makanan yang kami berikan, berlandaskan dari bahan baku yang berkualitas dan juga SOP yang menjaga kualitas dari makanan tersebut. Lalu kami juga menunjukkan, menampilkan transparansi dari kandungan gizi dan juga komposisi dari makanan yang kami berikan. Tidak seperti kantin biasa yang tidak mencantumkan apa saja isinya. Dengan di Smartin kami akan melakukan transparansi jelas-jelasnya sehingga apabila ada anak yang memiliki alergi pada bahan tertentu dapat mengantisipasinya. Lalu kami juga menawarkan solusi pemesanan secara online atau terintegrasi melalui website ataupun aplikasi, lalu adanya sistem pembayaran yang bervariasi bisa melalui tunai, e-wallet, ataupun dari orang tua secara langsung, dan juga adanya dashboard sekolah agar sekolah maupun orang tua dapat melihat data konsumsi makanan yang dimakan oleh siswanya. Boleh di next. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih dalam di sini mengenai website dan juga app-based partnership, di mana di sini pada hakikatnya Smartin akan memberikan wewenang kepada sekolah untuk melihat website yang kami miliki. Lalu apabila mereka sudah menyetujui dan juga bekerja sama dengan kami akan membuatkan kolom khusus terkait kantin Smartin yang ada pada sekolah yang menjadi mitra kami. Di mana di sini kita dapat mengatur, menunjukkan ataupun memilih menu-menu apa saja yang ada pada kantin kami dan juga melalui website yang ada di portal sekolah tersebut bisa dilihat juga kandungan gizi tiap makanan yang ada sehingga orang tua maupun siswa dapat mengetahui secara jelas informasi mengenai apa saja yang ia makan. Lalu kami juga mengedepankan social media marketing selaku bisnis yang baru kita perlu melakukan effort lebih agar bisnis kita dapat diterima oleh masyarakat dan juga ini dapat menjadi daya tarik tersendiri yaitu menghadirkan kantin yang interaktif dengan konten-konten marketing yang kami buat dan ini pun bisa membangun bulk customer trust dari Smartin itu sendiri. Boleh dilanjut. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, ini adalah berkaitan dengan
apa sih bisnis model dari Smart itu sendiri? Nah, yang pertama jenisnya adalah e-commerce model, yaitu B2B ataupun B2B2C, yang mana bisnis to bisnis dan juga bisnis to customer, yang mana untuk B2B-nya sendiri bermitra dengan sekolah sebagai target pasar utama, dan untuk B2C-nya sendiri adalah siswa dan orang tua memesan makanan melalui aplikasi. Kemudian ada subscription model, yang mana eh, konsumen ataupun calon pelanggan dapat melakukan langganan makanan. Misalnya, orang tua bisa berlangganan paket makanan siang, mingguan, bulanan untuk anak mereka. Nah, kemudian ada on-demand model, yang mana hal ini mengacu pada orang tua atau siswa bisa memesan makanan saat dibutuhkan, seperti sistem Gojek atau GrabFood, tetapi hanya dalam ekosistem sekolah ataupun institusi. Nah, next, kemudian ada bisnis model kampusnya itu sendiri. Untuk key partnersnya ada supplier bahan makanan, website developer, sekolah-sekolah sebagai mitra utama, dan nutrition expert. Nah, untuk key activitiesnya ada pengelolaan penyediaan makanan berkualitas di kantin sekolah, mengelola layanan catering, promosi, dan sebagainya. Untuk key resource-nya ada tim pengelolaan kantin yang kompeten, sumber bahan makanan berkualitas tinggi, dan juga website dan platform media sosial, dan juga sebagainya. Kemudian ada value proposition-nya adalah transparansi, komposisi, dan juga nilai gizi makanan. Yang kedua ada higienitas dan kualitas makanan tinggi. Yang ketiga ada menu bervariasi dan sesuai selera siswa. Yang keempat ada sistem pembayaran yang beragam dan fleksibel. Dan ada juga promosi khusus untuk pelanggan. Kemudian untuk menjaga hubungan dengan customer, kita melakukan layanan pelanggan responsif, kemudian juga program loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada interaksi melalui media sosial, survei feedback, dan juga interaksi antara kasir dan juga pembeli. Nah, channel untuk bisnis ini adalah kantin sekolah, website, media sosial, dan juga school-to-school marketing proposal. Kemudian pendapatannya adalah dari penjualan makanan di kantin, kemudian juga ada pendapatan dari layanan subscription atau buat catering. Yang ketiga adalah program partnership dengan brand atau sekolah. Nah, untuk biaya yang dikeluarkannya sendiri adalah dari biaya bahan makanan, sewa tempat, logistik, tenaga kerja, teknologi website, dan juga promosi dan pemasaran. Kemudian untuk tadi customer segmentnya kita itu adalah siswa, guru, dan tenaga pendidik, orang tua, ataupun individu lain di institusi. Next, ada bisnis model diagramnya. Ini adalah yang pertama kita lakukan research and development terkait dengan produk ataupun bisnis kita. Kemudian melakukan kerjasama dengan sekolah ataupun institusi swasta. Yang ketiga adalah identifikasi kesesuaian menu makanan. Yang keempat, website input. Yang kelima itu adalah pengadaan bahan baku dan perlengkapan. Kemudian kita melakukan penyimpanan dan juga manajemen stok. Dan yang ke 7 atau per 8 itu adalah pembukaan gerai, kemudian proses produksi, kemudian kita melakukan penjualan dan promosi, kemudian customer service dan feedback, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi, dan kemudian balik lagi ke pengadaan bahan baku dan perlengkapan. Baik, selanjutnya menilik dari sisi marketing, kami akan menjelaskan atau memaparkan soal segmenting targeting marketing dari ide Smartin ini. Lanjut. Kemudian untuk pertama, kita akan membahas segmentingnya, di mana kami menilik dari beberapa aspek. Yang pertama dari demografis, di mana yang kami segmentkan untuk produk ini adalah siswa SD, SMP, dan juga SMA. Kemudian selain itu juga ada orang tua siswa dengan kisaran usia dari mulai 25 sampai 50 tahun kurang lebih. Kemudian ada stakeholder sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, serta komite sekolah. Dari sisi geografis, kami akan memfokuskan pada pembukaan awal di mana ide ini dicetuskan, yaitu di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan potensi ekspansi ke kota-kota besar lainnya di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, ataupun kota-kota lainnya di luar Pulau Jawa. Kemudian dari sisi psikografi sendiri, kami mensegmenkan untuk orang tua yang peduli gizi dan kesehatan anak, sekolah yang terbuka dengan inovasi layanan digital, serta siswa yang mengikuti gaya hidup sehat. Untuk behavioral atau perilaku, kami mensegmenkan untuk orang tua yang ingin praktis mengatur makan siang anak, siswa dengan kebutuhan diet khusus seperti memiliki alergi, penyakit, dan sebagainya, serta sekolah yang ingin meningkatkan kualitas kantinnya. Selanjutnya, targeting, di mana kami punya beberapa target. Untuk primary target atau target utama kita adalah sekolah baik negeri dan swasta di Kota Bandung sebagai skala awal dengan jumlah siswa besar dan terbuka untuk kerjasama digital kantin. Kemudian orang tua siswa yang peduli gizi dan kesehatan anak, serta siswa dengan kebutuhan makanan sehat dan aman. Untuk secondary target marketnya yaitu boarding school, pesantren modern,
madrasah, kemudian instansi kampus atau korporasi dengan fasilitas kantin. Kemudian early adopternya, yaitu orang tua siswa SD SMP di sekolah dengan daya beli menengah ke atas, kompetensi sekolah yang terbuka pada digitalisasi kantin, serta sekolah yang mengikuti program UKS dan kampanye makanan sehat pemerintah supaya sejalan dengan produk yang kami tawarkan. Selanjutnya ada positioning, di mana di sini ada pernyataan positioning yaitu Smartin sebagai kantin digital sekolah yang sehat, transparan, aman, dan juga praktis. Di mana kami menekankan beberapa UVP atau Unique Value Proposition, di mana ada transparansi informasi gizi dan juga alergi. Kemudian ada SOP higienitas yang ketat terhadap produk-produk yang kami tawarkan. Kemudian sistem pemesanan dan monitoring digital, kemudian metode pembayaran yang fleksibel baik tunai maupun non tunai, serta partnership eksklusif dengan sekolah. Selanjutnya kami akan membahas soal SWOT analysisnya, di mana ada 4 aspek yang ingin kami jelaskan. Yang pertama dari strength atau kekuatan. Kekuatan pertama adalah model bisnis Martin ini adalah B2B2C, yaitu menggabungkan antara B2B dan juga B2C, dengan gambaran dari sekolah, kemudian ke siswa dan orang tua, kemudian kemudian makanan. Kemudian sistem pemesanan online dan dashboard monitoring konsumsi. Ada strength berikutnya yaitu transparansi nutrisi dan komposisi bahan serta label alergi. Kemudian SOP higienitas dan quality control yang ketat bagi produk kami. Metode pembayaran fleksibel baik e-wallet, transfer maupun cash, serta dukungan regulasi dan kesadaran orang tua akan makanan sehat. Weakness-nya sendiri ada modal awal terbatas dan butuh tambahan pendanaan. Kemudian tim pengelola masih kecil, perlu SDM tambahan, serta adaptasi operasional berbeda di tiap sekolah menyesuaikan kondisi sekolahnya dan ketergantungan tinggi pada kerjasama sekolah. Untuk kesempatan yang kami punya, opportunities-nya yang pertama adalah pasar sekolah sangat besar dengan TAM-nya 29.997 sekolah di Jawa Barat. Kemudian dukungan program UKS dan edukasi gizi pemerintah, tren digitalisasi layanan sekolah, potensi kerjasama dengan brand, CSR, fintech, kampus dan pesantren, tetap peluang ekspansi ke kota besar dan segmen pendidikan lainnya sebagai langkah panjang kami. Kemudian ada ancaman yang kami hadapi, di mana adanya persaingan dengan kantin tradisional dan juga vendor lama dengan sistem konvensional, kemudian potensi masuknya platform besar seperti Gojek, GrabFood, ShopeeFood yang nantinya akan menjadi saingan berat bagi kami. Kemudian ada perubahan regulasi keamanan pangan yang seiring perkembangan zaman. Kemudian resistensi sekolah terhadap digitalisasi kantin yang sepertinya belum cukup dipahami oleh banyak sekolah. Kemudian fluktuasi harga bahan baku atau inflasi pangan. Berikut adalah customer persona, yaitu detail lebih lanjut terkait dengan target market dari produk-produk kami. Nah, yang pertama adalah Ibu Rina, orang tua siswa, dengan umur 35 sampai 45 tahun, dengan okupasinya adalah PNS ataupun pegawai swasta yang lokasinya di Tangerang, Indonesia. Goals dari Ibu Rina sendiri adalah memberikan makanan sehat dan bergizi untuk anaknya di sekolah, dan juga menghindari konsumsi jajanan tidak sehat yang tidak jelas kebersihannya, serta menjaga daya tahan tubuh dan juga konsentrasi anak Ibu Rina selama di sekolah. Nah, frustrasinya adalah Ibu Rina cemas dengan kandungan MSG, pewarna buatan, dan juga kebersihan makanan di kantin. Yang kedua adalah sulit menyiapkan bekal sendiri setiap pagi karena Ibu Rina tadi kerja. Dan yang ketiga adalah tidak tahu pasti apa saja yang dikonsumsi anaknya saat di sekolah. Nah, untuk biografinya sendiri adalah Ibu Rina adalah seorang ibu dua anak dan bekerja full time sebagai PNS. Ia selalu berusaha memberikan makanan terbaik untuk anak-anaknya, namun sering kesulitan menyiapkan bekal karena harus berangkat pagi-pagi ke kantor. Ia ingin kantin sekolah itu menyediakan makanan sehat seperti yang biasa ia buat di rumah agar ia bisa merasa tenang anak-anaknya saat jajan di sekolah. Nah, yang kedua adalah Farel, yaitu siswa SMP dengan umur 13 tahun dengan okupasinya adalah pelajar yang berlokasi di Depok. Goalsnya dari Farel ini adalah mendapatkan makanan yang enak dan mengenyangkan di waktu istirahat. Dan juga dia bisa jajan dengan pilihan menu yang bervariasi, tidak perlu antri lama atau membawa bekal berat dari rumah. Nah, frustrasinya adalah bosan dengan menu kantin yang itu saja, nggak suka makanan yang terlalu kering, dingin, ataupun kurang rasa, dan jajanan favoritnya sering cepat habis. Next ke personal 3 yaitu Pak Arif sebagai kepala sekolah dengan umur 50 tahun, okupasinya adalah kepala sekolah dengan lokasinya di Bekasi ataupun Indonesia. Nah, goalsnya adalah menyediakan fasilitas kantin dengan sehat dan sesuai standar kebersihan sekolah, kemudian mengurangi kasus siswa sakit ataupun keracunan akibat jajan sembarangan. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan penyedia makanan yang profesional dan terpercaya. Nah,
Frustrasinya adalah banyak laporan dari orang tua nih soal makanan yang nggak higienis di kantin lama, kemudian sulitnya cari vendor kantin yang disiplin dan sesuai prosedur sekolah, dan yang ketiga adalah kurangnya kontrol terhadap apa yang dijual di kantin. Next. Oke, lalu di sini kita masuk kepada financial projection. Boleh dilanjut. Di mana yang pertama, kita akan membahas terkait cost of product, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan dari setiap produk yang dibuat. Selama di sini kita melakukan pendataan berdasarkan menu asumsi yang akan kita hadirkan pada kandidat kita nantinya. Walaupun menu ini nanti dapat berkembang seiring berjalannya waktu, tapi kita menggunakan 7 menu ini sebagai acuan dari perhitungan awal. Nah, di mana pada 7 menu kali ini kita mendapatkan biaya per porsinya sekitar 4.000 sampai 12.000 rupiah. Lalu dengan beberapa asumsi penjualan harian dan dikalikan dengan jumlah hari kita berjualan, kita mendapatkan jumlah dari biaya produk itu sebesar 70 juta. Lalu apabila kita tambahkan dengan packaging, yaitu kita menggunakan packaging eco-friendly, mendapatkan tambahan biaya sebesar 17 juta ribu rupiah. Nah, jika dua ini dijumlahkan, kita mendapatkan eh, total biaya sebesar 80 juta rupiah untuk pembuatan produknya, yang mana jumlah dari bahan baku ini berkisaran sebesar 4.400.000 per harinya. Boleh di next. Nah, lalu di sini kita lanjut bahas terkait financial structure, di mana pada awalnya kita akan membahas initial investment-nya, yaitu adalah biaya-biaya seperti biaya sewa tempat, lalu ada biaya bahan-bahan, barang-barang, perizinan, marketing, dan juga total 88 juta dari ingredient dan materials yang sebelumnya digunakan. Kita juga di sini menyantumkan jumlahan dari payroll dari staff yang kita gunakan sebesar 9 juta untuk 3 orang staff. Nah, sehingga dapatlah jumlah sebesar 110 juta untuk initial investment dari Ankara Kantin. Boleh dilanjut? Nah, lalu di sini kita akan membahas secara capital structure lah dengan beberapa asumsi. Yang pertama adalah pendapatan bulanannya sebesar 40 juta rupiah. Di sini merupakan profit dari angkatan kantin itu sendiri yang mana berkisar 2 juta rupiah per harinya. Lalu ada COGS, marketing expense dan lain-lainnya, dan juga kita di sini menggunakan rasio utang dan juga modal dengan persentase 62% dan juga 38%. 38% di sini adalah asumsi dari kita bertiga selaku owner yang mengeluarkan 45 juta rupiah, yang mana 15 juta dari kami pribadi untuk mengeluarkan modal awal. Lalu uang sisanya kita cari menggunakan utang yang ada, sehingga ketika dikalkulasikan yaitu kita mendapat 6% weight of average cost kapitalnya. Boleh dilanjut. Nah, lalu di sini kita gunakan gabungan data yang dari tadi kita telah gunakan untuk melakukan visibility tadi. Di mana setelah kita kalkulasikan dengan melakukan proyeksi, melakukan kumulatif cash flow, kita dapat mendapatkan angka IRR-nya yaitu sebesar 70%. Di mana IRR di sini lebih besar dibandingkan WACC-nya, yang mana artinya layak untuk dilakukan, lalu NPV-nya status positif, lalu juga payback periodnya sebesar 10 bulan. Nah, dari tiga indikator visibility study ini dapat disimpulkan bahwa angka kantin layak untuk dijalankan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian akhir dari rencana bisnis kami, yaitu prototipe dari aplikasi itu sendiri. Mungkin saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu dan kemudian kita tampilkan. Tapi ya awalnya kalau bisa saya jelaskan yaitu pertama adalah tampilan awalnya yang mana ada logo dan juga tampilan warna hijau yang melambangkan kehigienisan ataupun kesehatan. Kemudian ada sign up yang bisa login customer menggunakan Google dan juga Facebook. Yang kemudian ada sign up bagian 2 yang mana eh, di sini diisi data-data terkait dengan nama, kemudian email, nomor HP, dan juga mendaftar sebagai siapa gitu. Kemudian setelah mendaftar akan muncul halaman homepage yang berisi dengan
melakukan pemesanan makanan ataupun melakukan pembelian paket franchise gitu untuk kerjasama dengan kami. Nextnya yaitu nanti misal calon konsumen melakukan pemesanan franchise seperti gambar yaitu Nutri-School akan tertera terkait dengan benefit dan juga harga dari franchise itu sendiri. Kemudian ketika calon konsumen ataupun eh, institusi yang mau bekerja sama melakukan pembelian akan tertera total harga ataupun detail pembayaran dan kemudian bisa membayar menggunakan Visa ataupun bank ataupun e-wallet tertentu. Kemudian setelah itu ketika ingin melihat riwayat pembelian ataupun melihat status pembelian itu berhasil atau tidak, calon konsumen bisa langsung melihat melalui halaman akun, kemudian bisa melihat melalui histori pembelian ataupun pembelian paket. Kira-kira seperti itu. Nah, akan saya tampilkan terkait dengan bagaimana tampilan terkait dengan prototype yang low fidelity ini. Sebentar ya. Dengan pembangunan prototipe yang kita buat, harapannya ini dapat menjadi leverage dan juga menjadi aspek yang meningkatkan unique value point dari Smartpin itu sendiri. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, baik. eh dari sini kita tadi udah melihat sekilas ketika customer ataupun konsumen masuk akan diarahkan ke tadi pendaftaran, kemudian setelah melakukan pendaftaran melalui nomor HP atau email, tinggal klik daftar, kemudian setelah itu setelah melakukan pendataan, klik lanjut. Setelah itu bisa melihat-lihat terlebih dahulu kira-kira apa yang mau dibeli ataupun apakah ingin melakukan kerjasama paket franchise dan sebagainya. Kemudian setelah itu akan lanjut ke rincian paket. Misal tadi membeli paket Nutri-School yang mana itu adalah bagian dari kerjasama dengan sekolah. Di sini nanti akan ada deskripsinya dan juga manfaat serta harganya. Setelah itu jika ingin membeli tinggal klik membeli dan ada detail pembayarannya. Kemudian setelah eh, melihat detail pembayarannya secara seksama, kemudian akan lanjutkan pembayaran dan lanjut ke pembayaran terkait dengan Visa. Nah, setelah itu tadi setelah melakukan pembelian bisa melihat terkait dengan historinya berhasil atau tidak. Di histori pembelian untuk berhasil akan ada tanda berhasil seperti ini dan untuk gagal akan ada tanda seperti ini. Kira-kira seperti itu prototype ataupun desain yang low fidelity untuk produk app ataupun website dari kami. Sebenarnya ini masih banyak yang perlu dikembangkan. Eh, Mungkin ini adalah langkah awal bagi bisnis kami juga untuk benar-benar go digital gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait ide bisnis kami yaitu Smartin. Sebagai generasi digital, kami percaya bahwa setiap ide memiliki potensi untuk menjadi solusi, asal dijalankan dengan strategi, inovasi, dan juga komitmen yang tepat. Melalui presentasi ini, kami telah berusaha menyampaikan gagasan dan prototipe kami sebaik mungkin. Kami menyadari bahwa kritik dan masukan sangat penting dalam proses pengembangan ide bisnis ini. Maka dengan rendah hati, kami membuka ruang untuk diskusi, saran, maupun evaluasi. Terima kasih banyak kepada Bapak Dika Jatika selaku dosen pengampu atas perhatian dan bimbingannya selama 1 semester ini, serta kepada seluruh teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Semoga ide kami membawa menjadi awal bagi kontribusi nyata dalam dunia digital entrepreneurship. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.